Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Palianti, Magister Pendidikan, dosen program studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, Tulang Bawang, Lampung. Bertemu kembali pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi pembelajaran kita kali ini tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini, saya akan membahas persoalan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Mengapa? Karena kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak akan mungkin diraih tanpa bahasa Indonesia. Saya melihat bahwa bahasa Indonesia tidak lagi menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Oleh karena itu, agar kita dapat memahami bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia, maka saya akan mengulang kembali pelajaran saat kita masih di sekolah dasar tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditandai dengan sebuah ikrar yang disampaikan oleh pemuda dari seluruh pelosok Nusantara yang berkumpul di Batavia dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan peristiwa ini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Dalam kongres ini terdapat 3 keputusan yang diikrarkan dan berbunyi sebagai berikut. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejak saat itulah bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional, lengkap dengan kedudukannya, yaitu 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Sebagai alat pemersatu suku bangsa. Dan 4. Sebagai alat penghubung antar daerah dan budaya. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional merupakan kesadaran diri bahwa betapa kuatnya bahasa Indonesia yang mampu mempersatukan berbagai suku di Nusantara yang memiliki perbedaan, latar belakang budaya dan bahasa, yang selanjutnya dapat menyatukan diri dalam sebuah kesatuan bangsa melalui bahasa, sehingga mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dalam konteks kekinian, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional dapat kita wujudkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam komunikasi sehari-hari, tanpa merasa malu dan merasa rendah diri menggunakan bahasa Indonesia. Tentu saja, dengan memperhatikan situasi dan konteks yang sedang berlangsung saat bahasa sedang diproduksi. Dan jangan sampai kita merasa harga diri kita bisa naik satu level hanya karena kita dapat berkomunikasi dalam bahasa asing. Kalau ini kita rasakan, bisa jadi
kita tidak memiliki rasa bangga terhadap bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Penguasaan bahasa asing memang sangat penting, sangat diperlukan, dan sangat dibutuhkan di era digital, terutama bahasa Inggris. Tetapi, masyarakat yang sadar sejarah bangsa Indonesia seharusnya paham kapan kita harus berbahasa Indonesia, kapan kita berbahasa asing, dan kapan kita berbahasa daerah sebagai wujud bangga berbahasa Indonesia. Berikut ini dapat dilihat cuplikan problematika yang harus kita pikirkan bersama. Rian bukan sih? Sini. Rian kan? Iya, apa? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Kamu dari mana? Aku jurusan ilmu komunikasi, Pak. Apa kelebihan Anda? Kelebihan gua, saya bisa main komputer, saya bisa pandai berbicara, Pak, di depan orang banyak. Sama siapa aja saya bisa lah bicara, Pak. Apakah Anda mempunyai pengalaman pekerjaan? Enggak, ini suka pengalaman kerjaan mah. Orang saya lulus saja baru 3 bulan yang lalu. Baik, boleh perlihatkan CV Anda? CV ada, Pak. Baik Rian, untuk pengumuman kelulusannya nanti saya kirim lewat email. Email yang ya, Pak? tertera di CV Anda. Kira berapa hari tuh, Pak? Besok sudah. Oh iya, hari ini gua pengumuman ya. Semoga aja masuk lah. Capek jadi pengangguran. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak masuk dong. Nganggur lagi. Maaf saudara Rian, Anda tidak dinyatakan lulus dikarenakan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Dapat dikatakan sebagai ciri khas atau pemarka yang dapat menunjukkan benang merah bangsa Indonesia yang sangat heterogen, mulai dari ciri fisik, budaya, dan keyakinan. Si keriting, si rambut lurus, si putih, si hitam, suku, agama, dan budaya. Dapat diidentifikasi, dapat dikenali identitasnya melalui bahasa yang digunakan, yakni bahasa Indonesia. Dan tentu saja hal ini akan berlanjut pada kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang, cara berpikir, dan keyakinan. Apakah bisa bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku bangsa yang begitu banyak? Jawabannya, ya, sungguh bisa, sangat bisa. Buktinya dapat kita lihat kembali pada peristiwa 28 Oktober 1928 atau Sumpah Pemuda, yang mempertemukan para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Apalagi sekarang kita mempunyai instrumen yang sangat canggih, yakni media sosial. Jadi, mari kita gunakan media sosial kita
dengan lebih bijaksana, dengan menebar bahasa cinta dan berbagai pesan positif, bukan untuk saling menjatuhkan. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar daerah dan budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar daerah dan budaya. Dengan adanya bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan mudah diinformasikan kepada warga negara. Dapat kita lihat dari peran bahasa Indonesia sebagai lingua franca, atau bahasa yang digunakan sebagai alat yang memungkinkan komunikasi dapat terjalin antar budaya yang satu dengan budaya yang lain, antar daerah yang satu dengan daerah yang lain, meskipun memiliki bahasa ibu tersendiri. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sehari setelah pembacaan proklamasi, yakni 18 Agustus 1945. Pada bab 5 pasal 35 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berkedudukan sebagai berikut. Pertama, bahasa resmi kenegaraan. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia dipergunakan dalam setiap administrasi kenegaraan, upacara, atau peristiwa-peristiwa kenegaraan, baik secara lisan maupun tulisan. Kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia harus dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi. Ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Hal ini berarti segala kepentingan yang berkaitan dengan strategi pemerintah dapat mewujudkan pembangunan nasional harus dikomunikasikan dalam bahasa Indonesia. Tujuan penyeragaman, peningkatan mutu, agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh masyarakat. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia merupakan instrumen yang memungkinkan kita sebagai warga negara untuk menumbuh kembangkan bangsa sebagai identitas negara dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki dua fungsi, yakni bahasa nasional yang ditandai dengan Sumpah Pemuda dan sebagai bahasa negara yang diatur pada Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah penjelasan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Saya berharap video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.